Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wildan. Kenalkan, nama aku Rifai Abdul. Nama aku Yolanda Rahma. Nama aku Nayomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metabolisme yang menyangkut metabolisme, anabolisme dan juga kemosintesis. Dimulai dari Yolanda. Pertama itu, respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Tahapan respirasi aerob yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma dan sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya, fosfoenol pirufat atau PEP diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP, adenosin trifosfat, merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Dan NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbolisasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim. Perubahan tersebut menghasilkan CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirofat akan menghasilkan satu asetil KOA, CO2, NADH. Dihasilkan 2 asam pirofat. Asam pirofat akan melepas gugus karboksilat COOmin akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam CH3COOmin akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizya. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai sederhatan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Siklus Krebs merupakan tahapan respirasi aerob dan tempat berlangsung di respirasi aerob di mitokondria sel dan menghasilkan lebih banyak energi. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat glikolisis menjadi energi berupa ATP, adenosin trifosfat. Fungsi siklus Krebs yang pertama, mampu memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif besar. Kedua, hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat dan protein yang berikut yang nantinya akan metabolisme ini sehingga menjadi asam asetil OH2A. Selanjutnya akan dibacakan transport elektron. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau disebut oksidatif. Transport elektron berlangsung pada kristal membran dalam mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul lain juga berperan adalah molekul oksigen, koenzim Q, ubiquinone, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya saya akan membacakan respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses metabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi ini terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob ini terjadi ketika kondisi kita sedang menguntungkan.
Ciri-ciri respirasi anaerob itu ada 3. Yang pertama, memiliki proses fermentasi alkohol karena selnya tidak memiliki akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada. Yang kedua, proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat gas karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, proses ini hanya terjadi pada tumbuhan. Lalu, respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibagi menjadi 2. Yang pertama, fermentasi alkohol, yaitu yang mengubah glukosa menjadi energi etanol dan karbon dioksida dengan persamaan C6H12O6 C2 bereaksi C2H5OH plus CO2 energi. Respirasi anaerob berlangsung pada sitoplasma karena hewan prokariotik tidak memiliki mitokondria. Lalu yang kedua, fermentasi asam laktat, yaitu yang menghasilkan asam laktat dan energi yang merubah NADH menjadi NAD+ melalui perantara asam pirufat. Fermentasi ini berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anabolisme. Anabolisme itu terdiri dari fotosintesis dan juga kemosintesis. Namun saya akan menjelaskan bagian fotosintesis versi sekarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang anabolisme itu sendiri. Anabolisme merupakan reaksi penyusun atau penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Lalu saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis itu adalah perilakunya organisme autotrofal, yaitu terdiri dari tumbuhan, algae, Chromatium sp. Lalu reaksinya NO2 plus NH2O plus energi cahaya. Lalu yang ketiga terjadi di jaringan mesofil. Dan yang keempat, tahapan dan reaksi terang di tilakoid dan reaksi dua bistromat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi terang itu sendiri. Reaksi terang terjadi di lapisan yang terjadi energi kimia. Lalu tergantung pada cahaya terjadi di medan tilakoid dengan bagian luas dan juga memerlukan pigmen penyertaan yang membentuk sistem disebut fotosistem. Fotosistem dibagi menjadi 2. Yang pertama membuat klorofil A dan B dengan perbandingan 12:1. Panjang gelombang cahaya yang ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nm. Itulah sebabnya fotosistem 1 biasa disebut P300. Lalu pada fotosistem 2. Fotosistem 2 membuat klorofil A dan B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680 nm. Maka disebut P680. Tahapan reaksi terang yang pertama ada aktivasi klorofil yang diawali dengan penangkapan klorofil dan terjadi klorofil. Melepaskan elektron eksternasi dari klorofil. Akibatnya klorofil tidak kecuali pada fotolisis. Proses pencahayaan oleh elektron yang berasal dari bintang ini masuk ke elektron dan O2 yang akan berhasil bergerak. Yang ada sistem transport elektron sipil dan non-sipil. Yang pertama ada di awal elektron sipil. Energi diserap oleh fotosistem 1, lalu eksitasi E, kemudian E diterima akseptor elektronnya, kemudian elektron diteruskan ke hidroksin, lalu ditarik ke E, kemudian hasilkan ATP dan kembali ke fotosistem 1. Elektrolisis ini hanya melibatkan fotosistem 1. Hasilnya ATP, lalu kedua akan dikumpulkan dan digunakan untuk hidup. ATP akan digunakan dalam reaksi dua. Setelah ATP ini, kemudian menghasilkan violet berwarna biru dan merah. Yang kedua ada jalur elektrofluorescence. Lalu itu penyerapan cahaya dari fotosistem 2, lalu eksitasi elektron, lalu fotosistem air, lalu ditransfer ke E ke fotosistem 1 dan pembentukan ATP, lalu penyerapan cahaya di fotosistem 1. Jadi di eksitasi E di fotosistem 1 dan pembentukan NADP. Ini menunjukkan fotosistem 2, hasilnya itu ada ATP dan ada juga O2. Selanjutnya ada reaksi gelap dari fotosintesis.
bahan organik seperti glukosa dan karbohidrat dari zat anorganik seperti air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari, dan reaksi ini terjadi di stomata klopas. Reaksi ini melibatkan suatu siklus yang dikenal dengan siklus Calvin. Lalu siklus Calvin membutuhkan energi kimia yang dihasilkan dari reaksi terang berupa CO2, ATP, dan NADPH. Energi ini digunakan untuk menghasilkan glukosa yang merupakan hasil akhir dari fotosintesis. Lalu siklus Calvin prosesnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase fiksasi, yang kedua ada fase reduksi, yang ketiga ada fase regenerasi. Sekian presentasi dari kelompok kali ini. Maaf ada kesalahan yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.